Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, saya mahasiswa program studi fisioterapi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai carpal tunnel syndrome. Sebelumnya, eee, teman-teman pernah dengar tidak, apa itu carpal tunnel syndrome? Ya, carpal tunnel syndrome itu teman-teman, adalah suatu kondisi yang dimana menimbulkan mati rasa atau kesemutan pada tangan. Setelah itu ditambah dengan adanya rasa nyeri dan melemahnya pergelangan tangan. Setelah itu hal ini diakibatkan karena tertekannya atau terhimpitnya saraf pada pergelangan tangan, dan saraf itu adalah saraf medianus. Tetapi teman-teman, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan apa tuh carpal tunnel syndrome dan penyebabnya apa sih, patologinya seperti apa, di sini saya akan menjelaskan anatomi nervus tersebut. Secara anatomis, terowongan karpal itu berada di dalam dasar pergelangan tangan, di mana di sekitarnya itu ada 9 ruas tendon flexor dan nervus medianus yang berjalan dari dalam terowongan itu, yang dikelilingi dan dibentuk oleh 3 sisi dari tulang karpal. Nervus dan tendon sangat berfungsi sekali dalam memberikan sensibilitas dan pergerakan pada jari-jari tangan. Dan jari-jari tangan dan otot flexor pada pergelangan tangan beserta tendon-tendonnya berorigo pada epicondylus medial pada regio cubiti dan berinsersio pada tulang metaphalangeal, interphalangeal, proksimal dan interphalangeal distal, yang dimana membentuk jari tangan dan jempol. Kemudian teman-teman, terowongan karpal itu sendiri berukuran hampir sebesar ruas jari jempol dan terletak di bagian distal lengkungan dalam pergelangan tangan dan berlanjut ke lengan bawah di regio cubiti sekitar 3 cm. Kemudian teman-teman, nervus medianus ini pada awalnya itu terletak di sebelah lateral arteri brachialis, kemudian menyilang ke sebelah medial pertengahan lengan. Setelah itu teman-teman, pada fossa cubiti, nervus ini terletak di sebelah medial di arteri brachialis yang terletak di sebelah tendon bicipitalis. Kemudian teman-teman, nervus medianus ini melewati bagian dalam dari aponeurosis bicipitalis, kemudian di antara kedua kaput dari otot pronator teres. Setelah itu teman-teman, nervus ini bercabang menjadi interosseus anterior yang tidak jauh di bawahnya. Cabang ini turun bersamaan dengan arteri interosseus anterior dan memasok darah ke otot profunda
profunda flexor pada pertengahan bagian ulnaris. Kemudian otot flexor digitorum profunda di lengan bawah. Kemudian di lengan bawahnya terdapat kemudian di lengan bawah nervus medianus terletak di antara flexor digitorum superficial dan flexor digitorum profunda dan mempersarapi seluruh flexor sisanya. Kemudian teman-teman, sedikit di atas pergelangan tangan, nervus medianus ini muncul dari sisi lateral otot flexor digitorum superficial dan bercabang menjadi cabang cutaneus palmaris yang membawa serabut sensoris pada kulit di atas tenar. Kemudian teman-teman, pada terowongan karpal itu sendiri, saraf medianus ini bercabang menjadi dua komponen. Yang pertama itu komponen radial dan komponen ulnar. Komponen radial itu sendiri, nervus medianus ini akan menjadi cabang sensoris pada permukaan palmar jari-jari pertama dan kedua, dan sedangkan cabang motoriknya itu mempersarapi otot abductor pollicis brevis, otot oppones, kemudian di bagian atasnya itu otot flexor pollicis brevis. Kemudian pada komponen ulnaris dari nervus medianus itu sendiri memberikan cabang sensoris pada permukaan jari kedua, ketiga, dan sisi radial dari jari keempat atau setengah dari jari keempat. Selain itu, teman-teman, saraf medianus ini dapat mempersarapi permukaan dorsal atau permukaan pada belakang jari-jari kedua, ketiga, dan keempat setengah dari sendi interfalangeal proksimal. Adapun penyebab dari carpal tunnel syndrome itu sendiri, teman-teman, yang pertama yaitu memiliki riwayat carpal tunnel syndrome dalam keluarga, kemudian memiliki berat badan yang berlebihan atau obesitas, kemudian penderita memiliki penyakit seperti diabetes, gagal ginjal, dan lain-lain. Kemudian penderita pernah mengalami cedera pada pergelangan tangan seperti dislokasi, terkilir, atau fraktur pada pergelangan tangan. Setelah itu, teman-teman, melakukan aktivitas yang berulang yang melibatkan pada pergelangan tangan atau tangan dapat terjadinya CTS. Salah satu pekerjaan yang lebih sering memakai pergelangan tangan itu seperti menyuci, memeras pakaian, menjahit, merajut, dan lain-lain. Kemudian teman-teman, jika terjadinya penumpukan di dalam tubuh khususnya di pergelangan tangan bisa menjadi penyebab terjadinya carpal tunnel syndrome. Setelah itu juga jika penderita itu juga memiliki penyakit seperti kista dan tumor di pergelangan tangan, itu bisa juga menjadi penyebab terjadinya carpal tunnel syndrome. Dari yang saya baca di atas, karena semuanya itu menyebabkan terhimpitnya saraf
medianus. Adapun tanda dan gejala dari carpal tunnel syndrome yaitu yang saya sebutkan tadi, yaitu sakit tangan atau mati rasa. Itu biasanya terjadi pada waktu malam hari. Kemudian adanya nyeri, kesemutan, mati rasa pada jari-jari tangan, terutama pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah. Setelah itu waktu pagi ataupun siang, pada waktu pagi atau pada siang hari, perasaan pembengkakan terasa ketika menggerakkan tangan dengan cepat. Setelah itu rasa sakit bisa menjalar ke atas hingga lengan atau sampai ke pundak. Kemudian terkadang tangan terasa lemah dan hilangnya keseimbangan terutama pada pagi hari. Kelemahan pada tangan juga sering dinyatakan dengan keluhan adanya kesulitan yang penderita sewaktu menggenggam. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu patofisiologi atau patogenesis dari carpal tunnel syndrome. Ada beberapa teori mengenai patofisiologi dari carpal tunnel syndrome. Yang pertama itu teori kompresi mekanik, dan yang kedua itu teori insufisiensi mikrovaskuler, dan yang ketiga yaitu teori getaran. Yang pertama yaitu teori konferensi mekanik, yang dimana gejala CTS adalah karena kompresi pada nervus medianus di terowongan karpal, sehingga terjadi kelemahan utamanya yaitu kelemahan utama dari teori ini yaitu adalah bahwa ia menjelaskan konsekuensi dari kompresi saraf, tetapi tidak menjelaskan etiologi yang mendasari kompresi mekanik. Kompresi diyakini dimensiasi oleh beberapa faktor seperti ketegangan, tenaga yang berlebihan, hyperfunction, ekstensi pergelangan tangan yang berkepanjangan ataupun berulang. Dan yang kedua yaitu teori insufisiensi mikrovaskuler, yang dimana menyatakan bahwa kurangnya pasokan darah yang menyebabkan penipisannya nutrisi dan oksigen ke saraf, yang menyebabkan ia perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk mengirim influx saraf, dan jaringan fibrotik akhirnya berkembang dalam saraf, sehingga karakteristik gejala dari CTS terutama kesemutan, mati rasa, dan nyeri akut bersamaan dengan kehilangan konduksi saraf akut dan irreversibel dianggap gejala untuk iskemia. Yang ketiga yaitu teori getaran, di mana gejala CTS bisa disebabkan oleh efek dari penggunaan jangka panjang alat yang bergetar pada saraf medianus yang berada di terowongan karpal, membuat terjadinya edema pada epineural pada saraf medianus dalam beberapa hari berikut setelah paparan alat getaran. Carpal tunnel syndrome itu sendiri
terjadi akibat dua faktor. Yang pertama yaitu faktor mekanik dan faktor vaskuler. Kedua faktor ini sangat memegang peranan penting dalam terjadinya CTS. Kemudian teman-teman, CTS ini bisa terjadi secara kronik, di mana terjadinya penebalan flexor retinaculum yang menyebabkan tekanan pada saraf medianus, di mana tekanan yang berulang dan lama mengakibatkan peninggian tekanan pada intravaskuler, sehingga mengakibatkan aliran darah vena intravaskuler melambat dan terjadinya kongesti yang mengganggu nutrisi intravaskuler, lalu diikuti oleh anoksia yang merusak endotel. Kerusakan pada endotel ini akan mengakibatkan kebocoran protein sehingga terjadinya edema epineural. Jika keluhan nyeri dan sembab yang timbul terutama pada malam hari ataupun pagi hari akan berkurang setelah tangan digerakkan ataupun dimasas, mungkin akibat terjadinya perbaikan sementara pada aliran darah. Tetapi jika kondisi ini terus berlanjut, akan terjadinya fibrosis epineural yang merusak serabut saraf, sehingga lama-kelamaan saraf menjadi atrofi dan digantikan oleh jaringan ikat yang mengakibatkan fungsi pada nervus medianus terganggu secara menyeluruh. Pemeriksaan fisik untuk carpal tunnel syndrome. Yang pertama yaitu tes Palen, yang dimana penderita melakukan fleksi tangan secara maksimal. Seperti ini ya teman-teman. Gerakan ini dilakukan selama 60 detik. Jika dalam 60 detik terjadi timbulnya gejala seperti CTS, maka tes ini dinyatakan positif. Dan yang tes yang kedua yaitu tes Tinel test, di mana tes ini mendukung dalam mendiagnosa timbulnya parestesia atau nyeri pada daerah yang didistribusikan oleh nervus medianus. Jika dilakukan perkusi pada terowongan karpal dengan posisi tangan sedikit dorsofleksi atau tangan seperti ini, kemudian kita ketuk di bagian sini, tes ini dinyatakan positif jika adanya rasa seperti tersengat listrik. Jadi begini teman-teman, mungkin teman-teman bisa merasakan gejala seperti carpal tunnel syndrome, tetapi tidak semua gejala yang dirasakan itu berarti penyakit kita terkena carpal tunnel syndrome, tetapi bisa jadi kita terkena cervical radiculopathy, yang dimana keluhannya ini biasanya berkurang bila leher diistirahatkan dan bertambah bila leher bergerak, dan cervical radiculopathy ini didistribusikan oleh gangguan sensorik yang dimana sesuai dengan dermatomnya. Yang kedua itu bisa juga seperti thoracic outlet syndrome, di mana dijumpai atrofi otot pada tangan lainnya selain otot tenar.
gangguan sensorik yang dijumpai pada sisi ulnaris dari tangan dan lengan bawah. Yang ketiga yaitu pronator teres syndrome, di mana keluhannya ini lebih menonjol pada rasa nyeri di telapak tangan daripada CTS atau carpal tunnel syndrome. Karena cabang dari nervus medianus ke kulit telapak tangan tidak melalui terowongan. Yang keempat yaitu De Quervain syndrome, di mana gejalanya ini hampir mirip dengan CTS, tetapi permasalahannya itu dari tendon musculus abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Biasanya akibat gerakan tangan yang repetitif dan gejalanya itu seperti nyeri dan nyeri pada pergelangan tangan, tetapi hanya di dekat ibu jari. Tes ini adapun tesnya seperti Frankel test. Selanjutnya yaitu latihan untuk carpal tunnel syndrome. Yang pertama yaitu adalah gerakan tendon glide exercise, di mana tendon glide exercise ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerakan hook. Gerakan hook itu seperti mefleksikan jari-jari secara maksimal atau menekuk jari-jari secara maksimal. Yang kedua yaitu gerakan squishy, seperti gerakan meremas. Yang ketiga yaitu gerakan touch and raise, di mana gerakan ini menyentuh ujung jari kedua hingga jari keempat, di mana gerakannya seperti ini. Yang kedua yaitu nervous glide exercise, di mana gerakannya itu seperti pertama menggenggam, kemudian membuka, setelah itu tangan diputar menghadap ke depan, kemudian stretching pada ibu jari. Seperti ini. Dan yang ketiga yaitu stretching pada otot flexor dan extensor pada pergelangan tangan. Seperti ini. Palmar, dorso. Sekian penjelasan dari saya mengenai carpal tunnel syndrome. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan tadi banyak kata-kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.